The Revenge, bab 68, red 21+, penulis Neng. Waktu berlalu, mengantarkan siang pada malam, dan mengantarkan malam pada pagi. Pagi yang sama seperti 1 minggu yang lalu, tepat setelah kepergian Andra. Pria itu masih tanpa kabar dan berita. Kiara masih bertahan dengan kesetiaan yang ia punya. Nona, hari ini agenda Anda lumayan padat. Jadwal Anda... Asisten Kim, bolehkah aku memintamu untuk menghapus semua jadwalku hari ini? Kiara menatap asisten Kim dari pantulan cermin di depannya. Tapi Nona, aku hanya rindu pada kedua orang tuaku. Apakah itu juga dilarang? Aku ingin mendatangi makam keduanya. Sudah terlalu lama aku tidak berkunjung. Asisten Kim terdiam. Gadis itu memandang iPad-nya yang sudah penuh dengan coretan jadwal Kiara hari ini. Jadwal penting mengenai pekerjaan dan semuanya darurat. Anda bisa datang nanti setelah... Aku ingin memiliki waktuku sendiri. Hanya sendiri. Bisakah? Ini sungguh ujian berat bagi asisten Kim. Gadis itu tidak bisa seenaknya membatalkan jadwal. Namun juga tidak bisa tega melihat wajah sendu Kiara. Saya akan mengantarkan, Nona. Akhirnya asisten Kim mengalah, rela mendapatkan cacian dari para klien demi memberikan waktu longgar untuk Kiara. Tidak, aku hanya ingin sendiri. Di makam hanya akan ada tanah dengan jasad orang yang sudah mati di dalamnya. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa di sana. Kiara memasang sebuah jepitan berwarna hitam dengan mutiara di sisinya. Terlihat cantik, sekaligus memiliki aura gelap jika dipadukan dengan pakaian Kiara yang serba hitam sekarang. Tapi Nona, kenapa? Tidak boleh? Kiara menatap datar asisten Kim yang kini sudah menunduk ragu. Baiklah, asisten Kim tidak memiliki pilihan lain selain menyanggupi keinginan Kiara. Kiara tersenyum misterius, lalu segera beranjak pergi menuju meja makan. Pagi ini mereka akan sarapan bersama. Andra belum ada menghubungimu? Nyonya Shailendra membuka suara saat mereka tengah makan bersama. Kiara menoleh, lalu menggeleng. Gadis itu sama sekali tidak tahu kabar dari Andra. Mungkin dia terlalu sibuk. Nyonya Shailendra kembali menyuapkan sarapannya dengan gaya anggun yang khas. Lalu, bagaimana hubunganmu dengan Putri Winata? Apa semua berjalan baik-baik saja? Kini perhatian Nyonya Shailendra beralih pada putra bungsunya Bima, yang kini tengah menyantap sarapan tanpa kata. Tidak buruk. Bima menjawab datar. Sungguh, pria itu begitu muak dengan gadis manja yang selalu mendatanginya, lalu membuat keributan dengan semaunya. Ayolah, tipe Bima adalah gadis seperti Kiara. Pria itu jatuh cinta pada Kiara sedari awal. Kiara baik, cantik, lugu, polos, juga tulus. Karena Kiara sudah menikah dengan sang kakak, maka bolehkah jika Bima berharap pasangannya di masa depan adalah orang yang mirip dengan Kiara? Jangan membuatku kecewa. Perjanjian bisnis, jika perjodohan ini lancar, bernilai triliunan rupiah. Kini suara Tuan Shailendra yang terdengar. Seketika suasana meja makan menjadi hening. Bima mengeratkan kepalan tangannya erat. Selalu begitu. Semua hal di keluarga ini selalu dinilai dengan uang. Bima sungguh muak. Aku sudah selesai. Aku akan pergi lebih dulu. Kiara berdiri setelah berpamitan, lalu beranjak pergi meninggalkan meja makan dengan tatapan datar ke depan. Tidak ada yang menanggapi selain dari deheman Tuan Shailendra. Ikuti dia. Nyonya Shailendra melirik pada pria yang sedari tadi berdiri tegak tidak jauh dari tempatnya duduk. Pria itu mengangguk penuh hormat, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut untuk mengikuti Kiara. Apa ini tidak berlebihan? Mungkin Kiara butuh waktu sendiri. Dia hanya ingin menghabiskan waktunya dengan almarhum kedua orang tuanya. Bima memprotes sikap ibunya tersebut. Bahaya bisa datang kapan saja. Kenapa kau ribut sekali? Habiskan sarapanmu dan temui gadis itu. Dia akan mengantarkan proposal kerjasama padamu siang ini.
Nyonya Syailendra segera mengakhiri sarapannya, lalu bergegas pergi meninggalkan meja makan. Haruskah seperti ini? Bima menghela napas, melepaskan sendok yang sedari tadi dimainkan hingga menimbulkan bunyi. Takdir hidupmu sudah ditentukan ibumu. Jadi, jangan pernah berpikir untuk membangkang. Atau, kehidupan seperti kakakmu akan kamu jalani juga. Itu adalah sebuah ancaman yang nyata untuk Bima. Pria yang berstatus sebagai ayah itu mengumamkan kata yang membuat bulu kuduknya merinding seketika. "Pah!" Bima hendak protes. Namun, "Kau ingin perempuan yang kau cintai baik-baik saja, bukan?" Pria itu terkekeh sinis. Bima mencengkram ujung sendok dengan kesal. Ini tidak mudah. Untuk melindungi orang yang dicintainya, Bima harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. "Jangan berani menyentuhnya." Bima mengeraskan rahangnya ketat. "Seperti yang kau lihat, dia baik-baik saja sampai hari ini. Tidak tahu nanti, jika tiba-tiba ada yang berani memberontak." Pria paruh baya itu tertawa lantang. Lantas, segera meninggalkan meja makan dengan lengan tengah santai. Bima kian muak dengan semua yang terjadi. "Asal kamu selalu baik-baik saja, Ara, maka aku tidak apa-apa." Bima menggeleng. Lantas, bibirnya menyunggingkan senyuman tulus kala membayangkan gadis yang dicintainya tengah tersenyum bahagia di sana. "Ayah, Ibu, aku datang." Kiara meletakkan seikat bunga lili putih di masing-masing makam yang berada di hadapannya. Gadis itu menatap sendu pada dua gundukan tanah yang bertuliskan nisan nama ayah dan ibunya. "Aku rindu kalian," ucapnya pilu. Segera tubuhnya luruh di antara kedua makam tersebut. "Aku baik-baik saja. Kalian yang tenang di sana." Kiara kembali berucap. Kini air mata sudah menganak sungai di pipinya. Gadis itu terlalu rindu dengan sosok yang begitu lembut dan menyayanginya dengan tulus di waktu kecil dulu. Kiara mulai mencurahkan isi hatinya di sana. Bahkan hingga berjam-jam, gadis itu seolah enggan mengakhiri kebersamaannya dengan mendiang kedua orang tuanya. Matahari kini sudah mulai naik hingga ubun-ubun. Namun tidak ada tanda jika Kiara akan mengakhiri sesi curhatnya. Bisa menyambangi makam kedua orang tuanya adalah hal yang sangat langka. Kiara akan memanfaatkan waktunya dengan leluasa. Kiara mulai merasakan kepalanya sedikit nyeri kala ia terlalu lama menangis dan berjongkok di bawah terik matahari. Namun, tiba-tiba saja kepalanya menjadi sedikit teduh. Matahari masih begitu terik, tidak mungkin akan turun hujan. Kiara mendongakkan kepalanya. Lalu netranya menatap sosok yang kini tengah menatapnya dengan payung hitam di tangannya yang melindungi tubuh Kiara. Kamu?" Mata Kiara membelalak tak percaya, menatap tajam pada sosok pria yang kini tengah tersenyum padanya. Kita bertemu lagi, Kia." Pria itu tersenyum semakin lebar. "Mau apa?" Kiara memundurkan langkahnya, kala netranya melirik pada kejauhan. Beberapa orang di belakang sana telah tumbang begitu saja. Bahkan, tanpa Kiara sadari, orang ini sudah melumpuhkan beberapa pengawal yang tidak Kiara ketahui tanpa keributan. "Kau mau melenyapkanku lagi?" "Hah?" Kiara menatap pria tersebut dengan tatapan menantang. Tubuhnya bergerak waspada, bersiap menerima serangan. "Selama ini, aku sudah melindungimu. Kau tahu itu, Kia. Lantas, kenapa sekarang aku harus melenyapkanmu?" Pria itu berjalan mendekat, lalu membuka topi hitam yang digunakannya dengan perlahan. "Mau mendengar ceritaku tentang siapa yang melenyapkan kedua orang tuamu?" Netra pria itu melirik pada makam kedua orang tua Kiara.